semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, buat teman-teman yang ada di Taiwan, gimana cuaca musim dingin ini? Apakah sangat dingin? Kalau di daerah Kaohsiung nggak terlalu dingin guys, jadi masih agak stabil ya. Mungkin yang teman-teman yang tinggal di daerah-daerah atas ya, mungkin daerah Nantau apa daerah Taipei sana itu lebih dingin dari kota Kaohsiung. Oke, di edisi video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari sobat info.co yang bertanya di kolom komentar guys. Nah, sebenarnya di komentar sudah saya jawab ya, tapi saya mau bikin video ini tujuannya biar teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan itu punya gambaran ya. Kalau yang kemarin kan hanya satu orang yang bertanya, itu sebenarnya mungkin mewakili dari beberapa teman yang mau berangkat ke Taiwan. Maksudnya mungkin sama punya niat ke Taiwan, tapi terkendala dengan perasaan yang tidak nyaman atau bahkan yang mentalnya belum siap. Oke, pertanyaannya itu kurang lebih begini ya. Bang, saya ini sudah pernah bekerja di konstruksi, tapi hanya sebentar begitu. Waktu di Indonesia. Saya niat pengen ke Taiwan, apakah nanti setelah sampai di Taiwan itu diajari? Saya agak takut banget begitu ya. Terus saya jawab kemarin itu pasti diajari. Soalnya kalau konstruksi kan temannya banyak, saya jawab begitu. Makanya melalui video ini ya aku sedikit sharing-sharing. Kemarin kan saya juga bertemu banyak teman-teman yang bekerja di job konstruksi ya. Job konstruksi itu di Taiwan macam-macam guys. Ada yang bangun jembatan, ada yang bangun jalan, terus ada yang bangun apartemen begitu. Jadi macam-macam. Otomatis kalau konstruksi yang besar begitu itu pasti banyak tenaga kerja, terutama dari Indonesia ya. Soalnya apa? Soalnya dari sekian teman-teman yang saya jumpai di Taiwan yang kebetulan jobnya konstruksi, itu banyak orang Indonesianya. Saya tanya orang Indonesianya berapa mas? Nah, saya tanya begitu kan, ada yang jawab pas ketemu teman misalkan si A ya 150. Terus ada lagi yang beda bos 100. Ada lagi lebih dari 100 gitu. Jadi memang banyak kalau job konstruksi itu teman-teman Indonesia itu banyak. Bahkan kan saya tanya yang 150 orang itu satu mes guys. Satu mes. Jadi satu mes itu ada beberapa orang ya. Jadi entah itu 6 orang, 7 orang begitu. Biasanya tidurnya kan yang tempat tidur tingkat ya. Jadi intinya kalau mau berangkat ke Taiwan itu pasti kalau job konstruksi pasti diajari.
sama teman-teman TKI yang sudah ada di Taiwan. Biasanya soalnya kerjanya kan rombongan, misalkan yang ikat besi berapa orang, terus kerja yang lainnya juga berapa orang, kan begitu. Jadi nggak dilepas sendiri-sendiri gitu, sepertinya sih tidak ya, soalnya dilihat dari jumlah pekerjanya yang orang Indonesia aja banyak. Nah terus kenapa kok teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan itu eh, dalam arti kata minder ya, mungkin minder gimana nanti setelah sampai di Taiwan, apakah diajari atau bagaimana. Lah itu yang jelas itu hanya masalah minder ya, hanya masalah minder. Jadi kalau udah tekad niat berangkat mau ke Taiwan ya harusnya kuat mental. Harusnya kuat mental, mentalnya dipersiapkan. Soalnya apa? Soalnya yang jelas loh ya. Karakter budaya, karakter kerja itu orang Indonesia sama orang Taiwan itu beda. Pasti beda budaya orang kerja di Taiwan itu bagaimana, terus karakter kerjanya bagaimana, pasti beda. Nah makanya untuk mengantisipasi hal-hal yang begitu itu harus mental harus siap. Sebenarnya modal utama ke Taiwan itu yang jelas ya, yang jelas misalkan sudah di Taiwan itu adalah mental. Jadi kerja itu dinikmati saja, maksudnya dalam arti kata ya jangan dibawa sampai ke hati. Misalkan orang Taiwan bilang kasar apa misalkan ini, tapi maksudnya itu gini loh, selama tidak memakai fisik kekerasan atau hal-hal yang mengancam keselamatan kita, udah dibiarkan saja. Yang penting kita kerja di bagian yang benar, begitu saja. Tapi harusnya ya mental itu harus disiapkan benar-benar guys. Banyak teman-teman TKI yang di Taiwan itu berguguran dalam arti kata hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan belum habis potongan cinatras. Misalkan punya potongan cinatras itu pada minta pulang, maksudnya bukan dipulangkan, minta pulang. Itu banyak. Soalnya ya itu tadi, jadi mentalnya belum terbangun. Jadi saran saya kalau mau berangkat ke Taiwan itu persiapkan mental. Mentalnya memang harus benar-benar siap dalam arti kata ya aku berangkat ke Taiwan bismillah mencari rezeki gitu. Jadi apapun yang terjadi ya dihadapi saja, penyelesaian pasti ada. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, yang paling utama persiapkan mental. Soalnya ya biar nanti sama-sama ketemu orang Indonesia di Taiwan itu, misalkan mental kita kuat kan nggak minderan guys. Dalam arti kata misalkan ini kita baru datang dari Indonesia ya, terus di situ udah banyak orang Indonesianya lah. Kalau kita nggak punya mental kan takut, misalkan apa sungkan apa gimana lah, itu nggak perlu kayak gitu. Maksudnya nggak perlu sungkan atau takut apa gimana, enggak. Lebih baik bertanya.
bertanya, terus ya kita bergaul yang positif. Jadi mungkin itu ya jawaban dari saya buat sobat info.co yang kemarin bertanya di kolom komentar tentang job konstruksi, apakah setelah sampai di Taiwan itu diajari. Soalnya dia dari mas penanya ini pengalaman konstruksinya minim begitu ya. Saya jawab pasti diajari. Kalau ada orang Indonesia pasti diajari orang Indonesia. Kalau tidak ada orang Indonesia pasti diajari sama mandornya atau bosnya langsung. Misalkan konstruksinya hanya skala kecil ya, tapi kalau konstruksi yang skala besar itu otomatis banyak banget teman-teman orang Indonesia. Jadi udah rileks saja, santai saja, dinikmati saja. Yang penting ya itu tadi, jangan minder, jangan minderan, harus kuat mental. Jadi begitu ya teman-teman semuanya untuk edisi video kali ini yang membahas tentang hubungannya job konstruksi apakah diajari atau tidak. Mungkin video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, atau ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi channel video. Itu saya taruh nomor WA saya. Tujuannya buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Jadi selagi saya bisa menjawab akan saya jawab ya. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab ya terus terang saya tidak tahu begitu. Soalnya namanya tidak tahu lah, terus masuk mau cari jawaban yang mengada-ada kan juga tidak bagus ya guys ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, semoga jobnya segera turun dan mendapat job yang sesuai yang diinginkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.